tidak berangkat ke Belanda sebagai lembaran kosong. Jauh sebelum kakinya menginjak Eropa, pikirannya telah ditempa oleh arus besar politik etis dan denyut kesadaran kebangsaan yang tumbuh di Minangkabau. Saat bersekolah di ELS di Padang hingga tahun 1913, lalu melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917, Hatta tumbuh di lingkungan yang mempertemukan dengan pendidikan barat dan nilai-nilai keislaman. Di luar bangku sekolah, ia belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, serta beberapa ulama lainnya. Tempaan ini menjadi fondasi moral yang kelak mempengaruhi sikap hidup dan pandangan Hatta tentang keadilan. Perdagangan juga ikut membentuk arah pikirannya. Di Padang, Hatta mengenal para pedagang yang tergabung dalam Serikat Usaha, sebuah organisasi yang lahir untuk melawan monopoli dagang. Namun, Serikat Usaha tidak berhenti sebagai wadah ekonomi. Kelak, Serikat Usaha menjadi ruang diskusi sosial politik dan media penyebaran semangat kebangsaan. Begin al van mijn jeugd. Toen een vriend, een neef van mijn grootvader. Toen was er een relletje in Kamang. Dat is een buur van West-Sumatra. Daar is bevonden tegen de invoering van belastingstelsel. Vroeger was de cultuur zelfs afgeschaft, maar toch voortgezet in de vorm van dat de bevolking producten moet uitleveren aan de Nederlandse regering. Het wordt veranderd in belasting. Toen verzette zich de bevolking tegen. En toen kwam het opstaan, het heeft niet lang geduurd. Ja, ongewapende volk tegen de Nederlandse regering, tegen de gewapende troepen. Ze kunnen niks doen natuurlijk. En toen, op grond daarvan, werd een vriend van mijn, ik geloof een neef nog van mijn grootvader, een gewoon handelaar in bosproducten, wordt hij opgepakt en gestuurd naar Padang. Ik heb hem zien voorbij gaan. Voor mijn huis was toen, liep de spoorweg. Nu nog, mijn huis bestaat niet meer. Toen zat ik een brugje te zitten en dan zien hem nog voorbij rijden naar Padang. En dat is mijn eerste ervaring, koloniale ervaring. Di sanalah Hatta belajar bahwa ekonomi, politik tidak pernah berdiri sendiri. Pada masa di Padang itu, Hatta aktif di Jong Sumatera Nenbon sebagai bendahara. Jabatan ini mencerminkan kepercayaan para pemuda Sumatera akan kualitas karakter Hatta sejak usia muda. Konsisten dengan perannya sebagai pengelola, pemikir, dan organisator, Hatta tetap didapuk sebagai bendahara Jong Sumatera Nenbon saat bersekolah di Prince Hendrik School di Batavia. Meski benih pergerakan telah tumbuh sejak di tanah air, pergerakan politik yang sesungguhnya baru Hatta cecak di Belanda, tempat ia bersekolah pada 1921 hingga 1932. Hatta masuk Handels Hogeschool yang kelak dikenal sebagai Economische Hogeschool dan kini menjadi Universitas Erasmus, Rotterdam. Di negeri penjajah itu, Hatta bergabung dengan Indische Vereniging, organisasi sosial mahasiswa Indonesia yang perlahan berubah menjadi organisasi politik. Perubahan arah ini tak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh besar seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada 1923, Hatta dipercaya menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra, yang kemudian berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Setahun berselang, pada 1924, organisasi ini secara resmi berubah nama menjadi Indische Vereniging. Perubahan nama ini mencerminkan penegasan identitas dan tujuan politik organisasi. Tahun 1926 menjadi titik balik. Hatta terpilih menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, PI mengalami transformasi penting. PI semakin menaruh perhatian pada perkembangan pergerakan di Indonesia, aktif memberi komentar, serta menulis ulasan di berbagai media massa di Indonesia. Masa jabatan Hatta di PI seharusnya berakhir setahun kemudian, tetapi ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Ini menggambarkan tanda kepercayaan yang besar
para mahasiswa Hindia Belanda di Belanda kepada Hatta. Pada Desember 1926, Semaun mantan PKI datang ke Den Haag untuk meminta dukungan Hatta. Setelah pemberontakan PKI gagal dan partai dilarang, panggung kiri di Hindia Belanda kosong. Pandangan Hatta, Perhimpunan Indonesia bisa mengambil alih kepemimpinan gerakan nasional, membentuk partai nasional baru berbasis politik non-cooperation dengan bekas kader PI yang kembali ke Hindia Belanda sebagai tulang punggungnya. Namun, Semaun mengusulkan model lain, partai legal untuk pendidikan dan sosial, tetapi diam-diam menyiapkan revolusi bersenjata. Hatta menolak keras. Baginya, kemerdekaan harus disiapkan lewat pendidikan dan emansipasi, bukan konspirasi bawah tanah. Meski berbeda, keduanya sepakat mendirikan Partai Nasional baru. Pada 5 Desember 1926, mereka menandatangani konvensi. Yang pertama, PI, kelak Partai Rakyat Nasional Indonesia, bekerja di bidang politik dan sosial rakyat. Kedua, PKI mengakui kepemimpinan PI dan berjanji tidak beroposisi selama PI konsisten memperjuangkan kemerdekaan. 3. Percetakan PKI diserahkan ke PI untuk membangun pers nasional. Hatta menandatangani untuk PI, Semaun untuk PKI. Kelak dikenal dengan nama Konvensi Semaun-Hatta, yang kemudian menjadi alasan pemerintah Belanda mengincar Hatta. Namun, langkah Semaun menuai kecaman dari sesama komunis. Semaun dipanggil Stalin, dimarahi, dipecat dari PKI dan Komintern, lalu diperintahkan membatalkan konvensi itu secara terbuka di Moskow. 2 minggu setelah penandatanganan, Semaun resmi menarik kembali kesepakatannya dengan Hatta. Ketika Stalin membatalkan keinginan Semaun, hubungan Hatta dengan komunisme justru memburuk. Sikap ini ditentang oleh sebagian anggota PI yang telah dikuasai komunis. Pada 10 Februari 1927 di Brussels, Komintern menggelar Kongres Internasional pertama, Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial. Kongres ini dimaksudkan sebagai tandingan Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap hanya memperhalus imperialisme. Selama 5 hari, 174 delegasi dari 34 negara mayoritas dari wilayah jajahan bertukar pengalaman dan merumuskan resolusi bersama. Perhimpunan Indonesia menjadi sorotan. Hatta, masih berstatus mahasiswa berusia 25 tahun, hadir bersama Nazir Pamuncak, Gatot Taruna Miharjo, Abdul Manaf, dan Ahmad Subarjo. Mereka menonjol bukan karena massa, tetapi karena momentum politik. Pemberontakan PKI 1926 hingga 1927 membuat Hindia Belanda masuk radar Komintern. Setelah PKI hancur, Komintern butuh suara kredibel, dan PI aktif di Eropa, terpelajar, serta tak terlibat pemberontakan menjadi pilihan strategis. Hatta, nasionalis anti-kolonial namun bukan komunis, dinilai sebagai sosok yang meyakinkan bagi Komintern. Terjadi pertukaran kepentingan di sini. PI mendapat panggung internasional, Komintern memperoleh narasi segar. Hatta bahkan terpilih menjadi anggota Komite Eksekutif bersama Jawaharlal Nehru. Kongres Brussels berdampak besar bagi gerakan Indonesia. Disinilah istilah Indonesia pertama kali diperkenalkan Hatta ke forum dunia. Meski diberi panggung, Hatta tetap menjaga jarak dengan komunis dan menolak menjadi alat Komintern. Keputusan Hatta terbukti tepat. Euforia Kongres Brussels 1927 cepat pudar. Aliansi Nasionalis Sosialis Komunis dalam Liga Anti-Imperialisme retak hanya dalam beberapa tahun. Bukan karena tekanan luar, tetapi karena perubahan ideologi tajam dari Komintern sendiri. Setahun setelah Kongres, di bawah Stalin, Komintern meninggalkan strategi front persatuan dan beralih ke garis ultra kiri periode ketiga. Kapitalisme dianggap sekarat, revolusi diyakini dekat, dan semua kelompok di luar komunis, termasuk sosial demokrat dan nasionalis borjuis, dicap sebagai fasis sosial yang menyesatkan kaum buruh. Pengalaman ini kian menegaskan sikapnya.
Hatta tidak bisa mempercayai komunisme. Di saat yang sama, majalah Indonesia Merdeka milik PI menyusup masuk ke Indonesia lewat jalur penyeludupan. Di tengah ketatnya penggeledahan polisi kolonial terhadap kaum pergerakan. Pada 25 September 1927, badai itu datang. Hatta bersama Ali Sastro Hamijoyo, Nasir Datuk Pamuncak, dan Abdul Majid Joyo Adiningrat ditangkap penguasa Belanda. Mereka dituduh mengikuti partai terlarang yang dikaitkan dengan Semaun. Terlibat pemberontakan PKI 1926 hingga 1927, serta menghasut publik untuk menentang kerajaan Belanda. Hatta bahkan dituduh hendak melarikan diri, sehingga rencana memperkenalkan Indonesia ke kota-kota Eropa harus ia hentikan lebih cepat. Hatta sendiri kemudian didakwa 3 tahun penjara. Mereka semua ditahan di Rotterdam. Namun, di ruang sidang, Hatta tidak tunduk. Pada sidang kedua 22 Maret 1928, ia menyampaikan pidato legendaris Indonesia Merdeka. Kami terlalu jantan untuk lari. Kami berjuang untuk suatu cita-cita tinggi. Dan lari hanya merusak tujuan kami sendiri. Apabila sekiranya ada niatku untuk lari, justru Nederland tak akan pernah dapat menangkapku. Aku sedang berada di Swiss. Waktu penuntutan terhadap kami bermula dengan penggeledahan di rumah-rumah kami. Dan aku akan tetap tinggal di sana apabila ada kiranya padaku rasa takut akan dituntut berdasarkan hukum pidana. Sebaliknya, justru berhubung dengan kemungkinan perkara kami akan dimajukan ke muka mahkamah yang aku duga akan terjadi pada akhir September, aku persingkat masa liburku di luar negeri dan aku kembali ke Nederland. Pidato itu lalu dicetak menjadi buku, kemudian menembus penjagaan kolonial dan sampai ke Indonesia melalui penyeludupan. Hatta dibela oleh 3 pengacara Belanda, salah satunya anggota parlemen bernama Jan Eliza Wilhelm Dies, yang memang bersimpati kepadanya. Beberapa bulan kemudian, mereka dibebaskan karena seluruh tuduhan tak dapat dibuktikan. Pada 1931, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Ketua PI karena hendak mengikuti ujian sarjana. Kekosongan itu membuat PI jatuh ke tangan komunis, menerima arahan dari Partai Komunis Belanda dan Moskow. Setelah 1931, PI justru mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi. Bersama Sujadi, Hatta mengkritik PI secara terbuka. Akibatnya, PI mengambil jarak dari keduanya. Pada Desember 1931, para pengikut Hatta membentuk gerakan tandingan bernama Gerakan Merdeka yang kemudian menjadi Pendidikan Nasional Indonesia, kelak dikenal sebagai PNI baru. Situasi ini mendorong Hatta dan Syahrir yang sama-sama berada di Belanda untuk memikirkan langkah konkret mempersiapkan kepemimpinan. Hatta memilih menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Syahrir terpaksa pulang ke Hindia Belanda untuk memimpin PNI, dengan harapan saat Hatta kembali pada 1932, Syahrir dapat melanjutkan pendidikan. Sekembalinya dari Belanda, Hatta ditawari masuk Partai Sosialis Merdeka sebagai calon anggota parlemen Belanda. Tawaran ini memicu perdebatan hingga di Indonesia. OSP bahkan mengirim telegram pada 6 Desember 1932, namun Hatta menolak karena ia tidak setuju orang Indonesia duduk di parlemen Belanda. Baginya, perjuangan harus dilakukan di tanah air. Sayangnya, pemberitaan di Indonesia menyebut seolah-olah Hatta menerima tawaran itu. Soekarno pun menuduhnya tidak konsisten dalam sikap non-kooperatif. Tak lama kemudian, takdir kembali berbelok tajam. Aktivitas politik Hatta dan Syahrir di PNI membuatnya menjadi target pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada 25 Februari 1934, Hatta dan Syahrir ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Digul, lalu dipindahkan ke Banda Neira. Dari Minangkabau hingga Banda Neira, Hatta menempuh perjuangan, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk sebuah bangsa yang merdeka.